Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Poplovers, senang banget saya Bastian. Hari ini sudah kedatangan bintang tamu yang kece 11 November 2021. Nah, buat lo yang suka banget sama film Indonesia, ini FYI aja. Hari ini Falcon Pictures bakal ngerilis satu film yang kece banget. Film Indonesia yang bisa ditonton sama keluarga lo. Nah, the one and only adalah Pintu Surga Terakhir. Dan di studio podcastnya Pop FM Jakarta, kita sudah kedatangan 3 cast Pintu Surga Terakhir. Ada siapa saja kan di sini? Boleh kenalan dulu. Halo, saya Roger Danwarta Sebagai sebagai Yusuf. Saya Cika Oke. Oke. chemistry-nya. Ini chemistry yang lebih bagus. Saya Indroatko sebagai Ilham. Ini ada yang namanya sekarang. Ilham bapaknya Irma. Bapaknya Irma. Oke. Saya Cut Mariska sebagai Irma. Oke, Pop Lovers. Ilham. Anaknya itu. Jadi di studio podcastnya Pop FM Jakarta sudah ada Yusuf, Om Ilham, dan juga Irma. Nah, mereka bertiga main dalam satu film yang keren banget, yaitu Pintu Surga Terakhir. Boleh dong dibocorin sedikit sama Pop Lovers yang mungkin hari ini pengen ke bioskop. Kira-kira film ini tuh film yang menceritakan tentang apa tuh? Siapa saya? Bebas, bebas. Film ini menceritakan kisah cinta. Hmm. Kisah cinta antara bapak dan anak, ayah dan anaknya ya. Di mana ayahnya ini single parent, istrinya udah meninggal lama, nggak diceritain. Hidup bersama anaknya perempuan satu-satunya yang ya dia juga relatif nggak terlalu kenal ibunya, tapi hanya sama bapak. Nah, dalam perjalanan ini yang saya bilang kisah cintanya, bapaknya sudah sepuh, udah pernah stroke, di mana ada treatment khusus untuk bapaknya, dan anaknya cinta banget sama bapaknya. Dia kepengen menuntaskan semua cinta kasih dia pada bapaknya, dan mengesampingkan urusan pribadinya. Konfliknya kira-kira itu. Oke, jadi ini pas banget ya Mindro ya, kalau misalnya Pop Lovers di luar sana pengen nonton ke bioskop bareng sama keluarganya. Waduh banget. Apalagi di masa pandemik ini dan bioskop Kemarin sudah kita mulai udah dibuka. ada premier, Yes. Alhamdulillah sukses banget. Ada anak sini yang udah nonton. Banyak. Gitu. Banyak. Ya, banyak ya? Banyak Yang kru udah- Pop FM Jakarta yang ke sana. Iya, dan alhamdulillah positif banget ya. Komentar wartawan juga bagus banget. Bahkan kita akhirnya juga nanya gimana menurut kalian, gimana, karena pertama saya main sebagai bukan Indroatko, main out of the box banget. Kedua kan kalau udah film namanya drama, sebetulnya semua film itu dibutuhkan kerjasama yang baik. Film yang baik adalah film yang punya kerjasama keras, punya kerjasama yang ketat banget antar pemainnya, krunya, semuanya. Jadi kadang-kadang kita pengen feedback juga ya. Ini gimana sih? Gitu. Oke. Nah, selain ada Om Indro di sini juga ada Yusuf dan juga Irma. Iya. Boleh nggak diceritain Yusuf di sini perannya tipe orang yang seperti apa? Irma juga selain tadi yang sayang banget sama Om Indro itu tipe orang yang seperti apa? Yusuf itu di sini dia sebagai seorang fotografer. Dia ini sebenarnya teman sekolahnya Irma. Oke. Teman sekolah. Dulunya tuh teman sekolah Irma dan dia tuh suka sama Irma. Tapi yang jadi tanda tanya besar buat Yusuf itu kenapa setiap kali berusaha mendekati Irma justru menolak, menjauh, bahkan menghilang. Oke. Sampai akhirnya suatu hari takdir mempertemukan mereka kembali. Oh, si takdir yang ngomong. Iya, takdir yang ngomong. Mestinya terima kasih sama takdir. Takdir Samsul kan namanya. Iya. Nah, akhirnya Yusuf mencoba lagi untuk mendekati Irma. Nah, disitulah proses-prosesnya tuh yang menarik. Mulai dia berusaha mendekati sampai akhirnya ada pendekatan juga dengan Pak Ilhamnya, dengan papanya Irma. Dan juga si Irma juga yang selalu masih menolak ya, masih menolak. Konflik-konfliknya di situ sih. Kalau Irma sendiri? Irma di sini orangnya keras kepala. Kepala tapi yang demi kebaikan ya. Itu Kuatakan prinsip sih sebetulnya, bukan sekadar keras kepala ya. Iya. Prinsipnya kuat Kuat banget. banget. Nggak kepengen geser dikit dari prinsip.
Dia tuh pengen ngejagain ayahnya. Walaupun dia mungkin ada rasa sama Yusuf, tapi rasa itu Bunuh. iya Sengaja dibunuh ya. dibunuh. Rasa itu karena dia ingin merawat ayahnya. Karena bagi dia pintu surga terakhir dia itu adalah ayahnya, karena itu surga. Jadi dia sangat sayang, dia sangat cinta. Untuk karir dia bisa dibilang sukses, tapi percintaannya tidak sukses. Jadi dia fokusnya hanya untuk ayah, ngurusin ayah, ingetin obat-obatannya ayah. Benar-benar pikiran dia ayah dan kerjaan saja. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan gue berikutnya mewakili pop lovers dan juga teman-teman di luar sana yang mau nonton film Pintu Surga Terakhir. Kenapa akhirnya kalian bertiga memutuskan untuk yes dalam project ini? Oke, karena ceritanya menurut aku tuh bagus banget. Jadi waktu pertama kali ditawarin itu ditawarin sama suami, terus dikasih skenarionya, kepikiran. Jadi lagi tidur juga kepikiran, keingat, malah kayak ngebayangin nanti kalau yang mesin ini adegannya ini. Padahal belum nerima waktu itu, masih kepikiran, baru baca skenario. Berarti kalau kepikiran kan udah suka, udah masuk ke dalam cerita itu gitu kan. Memang ceritanya aku bilang ini ringan, tapi dekat banget sama masyarakat dan ya bisa dibilang ini aku banget juga gitu. Ya aku anak cewek satu-satunya, cinta pertamaku sama ayahku. Aku yang kekeh banget kalau ngurusin ayah dengan peraturan yang banyak. Sama sih sebenarnya, itu aku banget gitu. Jadi kayaknya wah, ini benar, ini maksudnya dekat dengan masyarakat dan pasti banyak terjadi juga dengan teman-teman yang lainnya gitu. Terus dikasih tahu juga sutradaranya Mas Fajar, terus yang jadi ayahnya itu Pak Ade. Beb, tiap malam kita nonton. Mau. Iya bener. Mau banget. Jadinya kayak yang wah boleh nih, ceritanya juga emang bener-bener bikin nyentuh. Suka banget sih sama ceritanya, bagus banget. Iya. Kalau Roger sendiri gimana? Sama sih. Emang dari cerita ya, karena segala sesuatu tuh didasari harus melalui cerita yang bagus ya. Dengan cerita yang bagus, kita sebagai pemain jadi lebih bisa atau lebih mudah untuk berimajinasi, memvisualisasikan, menumpahkan rasa kreasi kita itu jadi jauh lebih mudah lagi. Nah, udah kayak gitu ya, apalagi mainnya sama Pade gitu kan, kapan lagi? Benar. Nah, banyak juga di luar sana yang mengatakan bahwa ini seriusan nih Pade Indro main film serius. Biasanya kan Pade kan main filmnya agak sedikit yang ngocok perut gitu kan, jenaka. Akhirnya kenapa Pade Indro mengiyakan tawaran ini, Pade? Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Banyak hal sih sebetulnya, kalau saya jelasin satu persatu mungkin agak kepanjangan ya. Tapi intinya gini, yang Anda lihat Warkop, saya yakin benar nggak pernah lihat kami di panggung, walaupun kami berasal dari panggung. Tapi ketika kita masuk ke film melalui sedemikian panjang, kita Warkop itu selalu research dulu, survei dulu apa, kita bisa masuk ke situ nggak? Kalau kita kira-kira nggak masuk, kita nggak akan bisa masuk. Kalau kita nggak bisa masuk, kita nggak akan masuk. Nah, hasilnya adalah film nasional itu menengah bawah. Jadi kita memilih semua komedi yang lebih di bawah. Kita nggak masukkan, kami dulu grup yang satir, yang mengkritisi pemerintah. Itu nggak kami lakukan, kami hanya lakukan kritisinya kepada kami sendiri, jadi otokritik sebetulnya. Terus, ini yang paling penting, ketika, walaupun kami komedian, ketika kita masuk ke film, maka kemudian kita jadi aktor, bukan jadi komedian. Oleh karena itu kita sering lihat film komedi, pembawanya ininya aktor, bukan komedian. Gitu, karena itu tegas betul, ilmu yang tegas betul. Nah, kaitannya dengan ini, ketika itu saya sudah menjadikan diri saya aktor ketika ditawarin film ini. Ya gitu. Jadi saya langsung sebagai aktor ketika menilai gitu. Itu sih sebetulnya. Karena
ya sama-sama kan filmnya, ya saya memang aktor kayak gitu, saya harus bisa gitu. Kalau itu tantangan seorang aktor, lu bisa nggak bawa ini? Intinya sebetulnya itu, walaupun panjang sekali ceritanya. Jadi apa? Ya saya tertantang gitu, apalagi ya itu saya juga kok relate dengan kehidupan saya. Ya walaupun 50-60% lah ya. Saya single parent. Saya juga masih punya anak yang belum menikah. Walaupun ya karena ada beberapa ya, jadi nggak terlalu spesifik seperti kalau ini kan anak satu-satunya. Wah, hati saya, kekayaan saya sebagai Ilham, kekayaan saya benar yang hanya saya punya satu-satunya. Jadi ekspektasi saya untuk anaknya banyak banget, sama seperti ekspektasi anak pada bapaknya segunung banget kayak gitu. Itu sih sebetulnya, kemudian saya masuk ke situ dan sama seperti dia, begitu baca Relate. Gua masuk dan nggak tahu kenapa ya, ibarat lihat kolam renang itu kan kadang-kadang kita suka berenang ya. Ini begitu lihat kolam renang saya pengen berenang dan pengen nyelam. Gitu, saya pengen menyelami sedalam apa kolam renang ini, senikmat apa di kolam renang ini gitu. Itu sih yang terjadi. Wow, jadi makin penasaran Pop Lovers. Kalau misalnya Pop Lovers pengen nonton, sekarang juga di bioskop kesayangan kamu ada film dari Falcon Pictures yang kece banget. Nah, terus kemudian ada Irma dan juga Yusuf yang di sini menceritakan tentang bukan suami istri, tapi mereka kalian ini adalah remaja yang lagi deket-deketnya nih PDKT. Nah, ada enggak remaja ya? Udah dewasa. Pemuda-pemudi yang lagi deket nih. Nah, ada kesusahan nggak? Apalagi kalian kan emang chemistry-nya udah dapat kan, secara kalian tuh suami istri. Kayak biasanya karena setiap hari ketemu, terus kemudian memainkan peran yang bukan kalian banget. Misalnya di sini kan gue suami istri, terus ternyata di sini diibaratkan masih deket. Ada kesusahan nggak dalam scene-scene tertentu nih? Jadi kayak ibaratnya, maksudnya apakah jadi belajar lagi gitu ya, untuk menjaga jarak lagi gitu? Kayaknya sih untuk belajar lagi sih enggak ya, justru kita beruntungnya karena kita ini tinggal bareng, kita jadi bisa sering diskusi bareng. Sering. Suami istri Om Indro. Ya, mohon maaf. Jadi bisa diskusi bareng, terus udah kayak gitu juga bisa berlatih bareng juga. Ya keuntungannya sih di situ sih. Jadi kayak ditambah lagi referensinya juga banyak kemiripan ya dalam proses pendekatan antara Yusuf dan Irma itu. Jadinya nggak terlalu sulit sih, nggak terlalu sulit. Apalagi basic kalian juga acting dari dulu ya. Kalau Irma sendiri gimana? Ya, sama paling apa ya? Ya kalau udah nyampe lokasi ya jadinya masing-masing juga sih ya. Berangkat juga masing-masing, pulang juga masing-masing. Ya nggak terlalu banyak komunikasi, apalagi aku juga bawa anak kan, jadi paling balik ke kamar nyusuin anak, habis itu anak ya, anak. Oh iya anak. Perhatiin soalnya kok bapaknya ikut ke dalam. Pengen bantuin aja. Habis itu udah keluar take gitu, juga jarang ada yang bareng sama Yusufnya kan, kalaupun ada kan juga berjarak atau misalkan nggak ketemu lah gitu, jadi pulang juga masing-masing, dia pulang duluan ya aku pulang sendiri. Jadi kalau saya boleh nambahin, pertama Yusuf biasanya banyak ada di luar ngobrol sama saya, memastikan bahwa saya nggak ikut masuk ke kamar. Itu yang pertama ya Indro, yang pertama itu. Kalau saya boleh tambahin, mungkin kalau dibalik agak lebih susah. Misalnya dia belum menikah, tiba-tiba punya peran menikah, mungkin itu akan lebih susah daripada ini mereka kan sudah melalui proses itu, pacaran itu kan. Mungkin akan lebih gampang gitu, tapi kalau dibalik mungkin agak lebih susah. Iya benar. Kemarin kan seperti yang kita ketahui Pop FM Jakarta sudah menyaksikan gala premier dan juga ada beberapa Pop Lovers yang kita invite juga tuh. Banyak reaksi dari mereka yang mengatakan ini filmnya bagus bang, dan bahkan sempat nangis semuanya. Kemarin sempat di-upload juga di Instagram Story gitu kan. Nah, kita ini udah pegangan bertiga gitu. Kita pegangan bertiga gitu. Kita lihat kiri kanan, mereka juga nangis. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Roger nggak pernah nangis loh. Baru kali itu nangis. Seumur hidup nggak pernah nangis nonton Kalau film. nonton ya. Baru film kan ini. sampai dipukulin Pak. Oke, aku biasanya itu kalau nonton film misalkan ada adegan yang benar-benar bikin baper atau gimana gitu ya.
film denial gitu kan, kayak menolak gitu. Kalau horor tuh. Horor ya. Alak lu. Iya, film kok film gitu. Itu ternyata kalau film. Iya. Tapi menurut aku di film ini ya, karena film ini tuh dari awal sampai akhir tuh mengalir banget, bener-bener ringan dan cantik banget. Aku jadi ngerasanya tuh, wah terlena banget saat kita lagi enak-enak duduk, kita lagi enak-enak nonton. Rasanya tuh kayak jiwa dari film itu tuh mengendap, tangannya dia mengendap, tiba-tiba jantung kita langsung dipegang sama dia, langsung dipegang sama dia, nggak dilepasin sampai dia puas meres semua rasa-rasa yang harus keluar. Kayak Cika kemarin, dia nangis nggak berhenti sampai dia ngerasa udah puas menumpahkan tangisannya itu baru bisa berhenti. Soalnya Cika sendiri juga bilang kemarin dia nggak bisa berhenti nangisnya. Untung lampunya lama hidup ya. Kalau lampunya langsung hidup kayaknya aku kabur ke belakang. Ya, beneran. Gua udah nggak bisa apa-apa. Ramas banget. Iya, ini yang jadi pertanyaan gue juga nih. Boleh nggak di-share sama Pop Lovers? Ini kan katanya kemarin filmnya bagus banget sampai bisa membuat penontonnya itu ikut merasakan apa yang kalian mainkan. Nah, ada nggak scene-scene tertentu? Ini sedikit bocoran aja yang sampai detik ini paling berkesan menurut kalian. Iya. Ya, pokoknya itu Pop Lovers. Iya, yang jadi Ini sebenarnya scene yang itu bukan kita aja yang nangis. Itu Itunya kan ini, udah ada itunya ini tengah-tengah, di akhir, di awal. ada di tengah. Tengah Pop Lovers ya, pastiin. Nah, itu Nggak apa-apa aku bocorin. Ketika aku menasihati dia, gitu, menasihati Gitu. dia, masih di tengah, menasihati dia. Mulai masuk ke diri dia. Biasanya aku tuh nggak cuma ngeledekin aja, tapi ini mulai masuk ke diri dia. Scenes itu. Iya. Di Kalau scene itu. Cika sama Roger sama juga. sama. Sama. Yang Justru berkesan itu, nggak ya? tahu kenapa seragam gitu tiba-tiba. Oh. Jadi cerita waktu Yang dari syuting lo nih. ada Kejadian adegan di itu. lokasi. Jadi pas lagi syuting kayak gitu, adegan intip antara Pak De sama Cika, itu mereka udah serius dan mereka feelingnya dapet banget untuk adegan itu ya. Aku ngeliatin dari pinggir set, semua nih kayak sekarang nih, semua kru tuh udah pada fokus lah ya, udah pada kerja gitu, ngeliatin serius adegannya. Terus aku lagi terpaku juga tuh ngeliatin sini, lihat langsung lihat monitor, aku lihat ke kiri, orang lighting badannya gede kan, udah gelendot di tiang lampu, asik banget gitu ngeliatin. Terus ya udah mulai serot nih, lihat ke kanan, anak-anak makeup shred tisu, tutup lagi, ambil lagi tisu, serot. Ini jadi beneran Ini beneran loh. Jadi ini di lokasi syuting ya? Di lokasi Wow. syutingnya. Itu dilepas kan kita bikin master dulu kan, Ya, baru ya. ambil tes Cika. Jadi ini masternya, masih lagi masternya. Jadi panjang nih, shotnya shot panjang. Terus sudah kayak gitu, udah tuh mereka pada benar-benar tersentuh gitu. Pas ditanya kenapa sih, mereka relate sama cerita itu, relate banget karena emang cerita ini tuh sangat relatable sama semua orang, baik yang muda, yang tua. Rasa itu tuh gak asing buat kita semua. Nasihat seorang bapak pada anaknya, Hmm. apalagi yang udah nggak punya ibu, atau yang punya ibu nggak punya bapak. Walaupun juga punya bapak ibu, tapi ketika kemudian bapak itu paling jarang Diangkat. involve ke keluarga, Bener. involve banget ya. Bapak itu paling jarang. Mungkin Iya. karena aku nggak punya istri, jadi aku harus berusaha deketin anakku. Aku harus berusaha menyelami. Jadi di situ menyentuh banget untuk semua orang. Iya. Wow, ini luar biasa banget ah. Dan kita nggak dikat-kat. Iya. Saya peluk kepala dia. Udah kelar kan nggak? Saya pikir apalagi nih udah kelar gue. Adegannya udah selesai ya? Saya ngeliat kayak gitu emang orang pada hening. Sama, gitu. Mungkin dia juga mikirnya sama kan. Oh nggak dikat-kat. Tapi dia saya dekat gitu terus. Hot. Oh, nangis juga.
Oh, sampai kru di sekitar kalian juga bawa emosinya gitu kan? Iya. Wow, luar biasa. Nah, ini apakah menjadi alasan juga karena kemarin kan setelah sekian lama bioskop ditutup, nah sekarang kan udah mulai dibuka dan ini adalah film pertama dari Falcon yang dirilis di bioskop. Iya. Apakah ini yang menjadi alasan juga dari tim Falcon? Saya pikir ya, kemarin ini juga secara gamblang dibilang oleh produser, kenapa ini yang padahal ada sekitar 20 film yang belum dirilis oleh Falcon. Sudah ready karena tayangnya. Pandemi ya. Hmm. Karena ini kemarin pandemi kan semua orang sekeluarga semua ngumpul. Dan ini yang akan dikeluarkan Falcon karena ada ada relate juga pada keadaan kemarin bahwa kemarin kan sekeluarga. Kita kepengen sentuh semua lagi dengan soal keluarga. Dan ya bukan hanya sekedar sedih tapi ada positif di sini. Makanya saya selalu bilang bukan hanya pesan moral di sini. Mungkin pesan moralnya biasa ya, tapi betapa ini ilmu gitu. Seorang bapak yang saya mengalami itu. Cuma kebetulan ini kan ceritanya kan sudah dari dulu. Jadi saya ngerti bagaimana berkomunikasi dengan dia. Tapi tidak semua, mungkin saya pikir 98% bapak nggak ngerti bagaimana berkomunikasi dengan anak. Apalagi setelah ditinggal ibunya setengah mati. Makanya banyak sekali anak-anak broken home yang ditinggal ibunya, bukan ditinggal bapaknya. Kalau ditinggal bapaknya, saya ditinggal bapak. Saya meninggal bapak saya umur 9 tahun. Saya hidup dengan ibu, nggak ada broken home. Saya cinta benar ibu saya mencintai bapak saya almarhum dengan doktrin ibu saya. Bapak nggak bisa, bukan nggak mau, bukan nggak sayang, nggak ngerti caranya berkomunikasi dengan anak. Karena apa ya? Karena dia sibuk dengan pekerjaan, dia sibuk dengan ini, dia sibuk sebagai kepala rumah tangga, dia sibuk sebagai ya kalau sekedar imam gitu, imam yang bisa berbicara kan. Imam di keluarga ini kan bukan seperti imam sholat gitu. Iya. Nah, kalau Cika sama Roger sendiri ini pertama kali kalian kerja sama Om Indro atau dulunya pernah satu project film? Sebenarnya pernah. Pernah. Tapi nggak Beda plot. Oke. Nggak se-frame, jadi nggak ketemu. Terus makanya waktu ditawarin ini ketemu, hari pertama reading langsung minta foto bareng. Iya, karena kan tadi Cika pas di awal juga notice karena Beb, Om Indro nih gitu. Gimana perasaan kalian berdua akhirnya satu scene juga sama seorang Om Indro gitu? Nah, biasanya nonton Om Indro dibikin ketawa, sekarang dibikin nangis, rasain. Benar-benar multi talenta guys. Terus kalian berdua mumpung nih sama Om Indro, banyak gak sih kalian tanya-tanya tentang hal-hal di dunia acting walaupun mungkin kalian juga sering acting ataupun main di dunia peran gitu kan? Banyak sih, banyak. Pak De sering cerita juga segala macam ya Pak De, mulai dari masa lalu bersama almarhum, bersama sahabat-sahabat Pak De semuanya, dan itu tuh menjadi sebuah kisah yang penuh dengan pelajaran sih buat kita sih. Itu bener-bener berkesan banget. Jadi ada satu kalau menurut saya seni itu nggak ada tingkat kelulusan menurut saya. Tingkat seniornya adalah mulai kapan dia ada di dunia entertainment itu tingkat senior. Tapi tingkat kepandaiannya belum tentu loh. Okay. Saya percaya banget itu. Makanya ketika saya berdua kayak gini, berdua mereka apalagi kami syuting tuh menjadi seperti anak bapak. Kalau dia bawa anak, ini kita serumah terus, setempat terus lah ya. Jadi kayak sama anak bapak, sama cucu karena dia bawa cucu gitu kan. Nah itu kemudian menjadi mencair. Kita saling belajar sebetulnya, bukan aku aja. Bagaimana dia Cika yang dalam kehidupan kayak gitu, gini gitu. Kita saling belajar sebetulnya. Dan jangan dianggap belajar itu terus kemudian lu harus begini, lu harus begini. Enggak. Ketika kita bercerita kehidupan sehari-hari itu pelajaran semua untuk kita, masukan semua untuk kita. Jadi ya itu memang seniman seperti itu. Dan kunci chemistry
ketika kita sadari sama-sama bahwa kita saling belajar. Ya. Kalau saya merasa lebih pintar, nggak akan dapat chemistry, nggak akan dapat. Jadi Saya- main sendiri ya. Iya, saya sadar betul kalau Anda bilang, apa, teman Anda bilang gila, wadai gitu, begini, itu karena dia. Karena dia ngelawan nih, istilahnya kalau orang Betawi bilang, dia orang, apa, kalau Cina Betawi ngomongnya, dia orang ngelawan punya daya. Ngelawan punya daya. Jadi ayah ya bisa juga daya. Nah, Iya benar. Itu gitu kerjanya. Begitu juga ketika mau seolah-olah ngedeketin gitu kan, ngelawan dia. Saya lempar kayak gini, wah pintar. Nanti lihat deh, di mana di situ ada intrik. Orang yang merhatiin bener pasti tahu gila nih intrik. Ya, jadi nggak heran kalau misalnya banyak yang bisa dipelajari di sini. Pop Lovers dan juga teman-teman di luar sana yang kemarin gala premiernya banyak yang ikut nangis juga. Pas banget nih 11 bukan cuma di online shop aja yang dapat promo. Tiket dari film yang kece ini juga katanya ada promo 10.000. Tapi Yes. nggak 11-11 aja ya. Jadi gimana tuh, Cik? Sebenarnya emang ini tiket ini terbatas. Dia cuma bayar 10.000 untuk satu orang. Biasanya kan tiket 45.000 sampai 50.000 untuk satu orang. Jadi 50.000 udah bisa 5 orang gitu. Sekeluarga jadi. Wow. 10.000 aja loh. Caranya gampang banget, kalian tinggal datang aja ke bioskop manapun, kesayangan maupun yang gak kesayangan kalian. Kalian tinggal pilih film Pintu Surga Terakhir. Kalian cuma bayar 10.000 aja untuk satu orang. Oke. Simpel itu. Gampang banget Pop Lovers. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Kenapa Pop Lovers wajib nonton Pintu Surga Terakhir? Satu-satu boleh. Karena ya itu tadi harganya 10.000. Pertama itu poinnya yang Di paling masa penting. pandemi kayak Ah. gini, hari gini. hari gini kapan lagi gitu kan? Ini hiburan yang bener-bener pilihan yang tepat banget karena hiburannya lengkap banget. Ada lucunya, ada sedihnya, ada gregetnya, pas banget deh. Oke. Cika? Ada ilmunya juga dan jadi lebih mengerti arti apa ya, arti keluarga, arti jika ada kesempatan untuk berkumpul, kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama, jadi lakukan sebaik-baiknya karena ketika kita kehilangan seseorang atau salah satunya akan berasa sekali ketika kita jarang berkumpul dengan keluarga. Menurut aku seperti itu. Sekarang zaman sekarang aku nggak bilang semuanya. Sekarang banyak sekali orang tua ataupun anak-anak yang sudah sibuk dengan kerjaannya masing-masing sampai akhirnya lupa untuk berkumpul keluarga. Apalagi kalau satu kota, sayang sekali kan kalau misalkan itu sekali aja kalau ketemu gitu. Kalau nggak ketemu, Jangan sampai nyesel bener nanti. menyesal. Iya. Itu berasa banget kalau udah kehilangan. Oke, jadi jadikanlah momen film ini untuk bareng-bareng sama nyokap bokap lu untuk datang ke keluarga nonton bareng kali ya. Oke, Om Indro gimana Om Indro? Ini film komprehensif banget. Ini film ringan aja, tapi mudah dicerna dan ya itu mengandung banyak ilmu ya, baik untuk yang tua, yang Segala muda, segala usia sampai yang mungkin remaja. Dia pasti kemudian akan ya suatu saat gua akan ada di posisi itu, baik dia maupun saya gitu, karena itu kan dia masih remaja gitu. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa selain juga sebagai hiburan. Ini film nggak mengandung bawang semua, ada ketawa-ketawanya juga. Cuman ya memang harus diakui mengandung bawang ya, gitu. Jadi pakai bombay juga lagi. Gitu, tapi Harus dihimbau jadi pasti sangat menyenangkan kok. Ini hiburan juga gitu, tetapi ya ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Oke, jadi sekali lagi Pop Lovers jangan sampai lupa ajakin keluarga lo untuk rame-rame nonton film paling kece di awal pembukaan bioskop kali ini, film keluarga Pintu Surga Terakhir. Ada Roger, ada Om Indro dan juga ada Cika di situ. Oke, sekali lagi teman-teman thank you so much, sukses untuk filmnya. Terima kasih. Semoga ada project lainnya lagi dan mampir lagi ke Pop FM Jakarta. Amin. Oke deh, Pop Lovers, thank you so much juga buat teman-teman Pop Lovers yang sudah join di podcastnya Pop FM Jakarta. Ingat sekali lagi cuma Rp10.000 film Pintu Surga Terakhir. Saya Bas dan pamit dan sampai jumpa. Bye-bye.